Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dulur, karena berkat rahmatnya kita semua masih dapat beraktivitas secara normal dan diberikan kesehatan yang baik. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktivitas tanpa ada gangguan apapun. Alhamdulillahirobbilalamin. Di kesempatan video kali ini saya akan melakukan pemupukan, dulur. Ini adalah pemupukan susulan yang sudah saya lakukan beberapa kali. Nah, tujuan dari proses pemupukan kali ini untuk menambah nutrisi sebenarnya, dulur, untuk membesarkan buah juga sekalian, karena untuk ukuran buah yang ada di kebun sudah memasuki fase pengisian, dulur ya, sehingga perlu kita tambahkan nutrisi sehingga untuk pertumbuhan bisa berjalan secara maksimal. Nah, alhamdulillah, dulur, untuk keadaan tanaman juga cukup baik. Nah, walaupun kemarin keadaan cuaca itu cukup ekstrim, dulur, khususnya di daerah saya kemarin, selain hujan lebat kemarin itu sempat angin, dulur ya, sehingga untuk beberapa hari itu sempat tidak turun hujan, tapi untuk angin itu sangat-sangat kencang, dulur ya, sehingga untuk beberapa tanaman, nah ini salah satu contohnya, dulur, ini kemarin tidak terpantau sehingga patah, dulur ya. Nah, untuk buahnya alhamdulillah cukup banyak, dulur ya, sudah mulai kelihatan, dan untuk ukurannya sudah mulai kelihatan variasinya. Nah, selain untuk pemupukan, sebenarnya ini sudah waktunya untuk melakukan penyanggaan buah, dulur ya. Ini saya sedikit telat nih karena memang ada beberapa kebun, dan kemarin saya juga sempat kurang enak badan, dulur, keadaannya, dulur. Kemarin sempat sakit beberapa hari sehingga untuk pekerjaan sempat tertunda, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat dan sudah mulai bisa beraktivitas lagi. Nah, inilah untuk keadaan kebunnya, dulur. Untuk ukuran buah rata-rata itu sebesar, yang paling banyak itu sebesar ini, dulur, sebesar bola bagel ya. Tapi ada beberapa buah yang memang sudah lebih besar lagi, sehingga untuk pemupukan kali ini selain untuk pengisian, ada beberapa memang fungsinya untuk pembesaran buah karena sifatnya memang berjenjang. Dan juga untuk variasi buahnya juga alhamdulillah cukup banyak, dulur ya. Nah, ini ada yang paling besar, ada yang kecil. Nah, dan untuk pupuk yang akan saya pakai untuk pemupukan kali ini, dulur, yang pertama saya menggunakan NK DGW dengan kandungan nitrogen dan juga kalium, tapi ini lebih didominasi kalium, dulur-dulur ya. Nah, ini untuk memperberat buah dan juga untuk tahap pengisian buah, dulur-dulur. Sehingga untuk buah-buah yang sudah mulai memasuki fase pembesaran dan juga pengisian itu bisa jauh lebih maksimal. Nah, untuk yang kedua saya menggunakan ZA. Ini saya menggunakan ZA merek dagang Pak Tani, dulur. Ini tetap untuk kebutuhan pertumbuhan, walaupun ini musim hujan, dulur ya, tapi untuk di daerah saya hujan sudah mulai sedikit berkurang daripada minggu-minggu sebelumnya, dulur ya. Nah, bentuknya berwarna putih seperti ini dan juga berbentuk granul, sehingga untuk tabur saya kira cukup baik, dulur. Nah, biasanya untuk ZA sendiri saya tidak fanatik terhadap satu merek. Saya biasanya menggunakan beberapa merek dagang, tapi ini karena memang yang paling mudah dicari, dulur-dulur ya, dan untuk kandungannya juga kita perlukan untuk pertumbuhan tanaman, dulur-dulur. Dan yang terakhir saya menggunakan KSP dari tawon, inti untuk unsur fosfatnya, dulur, karena memang untuk menjaga dan juga mempermanis, dulur, jadi perlu kita tambahkan unsur fosfat
karena memang untuk musim hujan seperti ini biasanya untuk buah itu mudah sekali rontok. Salah satu fungsi dari fosfat itu untuk menjaga tidak mudah rontok telur-telur. Nah, ini saja yang saya pakai untuk pemupukan kali ini telur, karena memang untuk durasi pemupukan kemarin juga berapa bulan ya, hampir 1 bulan sebelum ini sudah saya pupuk, jadi memang sedikit rutin telur-telur ya. Takutnya saya pupuk susulan pada kali ini, takutnya untuk curah hujan itu sudah mulai berkurang, jadi mumpung masih ada hujan itu saya pupuk untuk beberapa kebun saya telur. Alhamdulillah sudah selesai dalam proses pemupukannya semua. Nah, untuk proses pemupukan seperti yang sering ataupun yang selalu saya lakukan telur ya, saya membuat tempat untuk menaruh pupuk. Walaupun di musim hujan kita harus ekstra hati-hati agar tidak sampai mengganggu perakaran telur-telur. Jadi saya cukup cangkul tipis-tipis saja, yang penting ada tempat untuk menaruh pupuk seperti itu telur ya. Nah, salah satu fungsi membuat tempat seperti ini agar pupuk itu tidak lari terkena air hujan, sehingga masih tetap pada area bawah kanopi dari pohon jeruk telur, sehingga untuk hasil pemupukan dan tujuan dari pemupukan itu bisa lebih maksimal lagi telur. Nah, untuk beberapa petani di daerah saya biasanya walaupun memang sebagian besar di musim hujan menggunakan teknik tabur telur ya, tapi ada beberapa petani itu masih menggunakan teknik kocor. Jadi tidak ada ilmu baku telur sebenarnya dalam bertani, semuanya tergantung dari kita sendiri, tergantung dari selera kita. Yang penting tetap tujuannya adalah pemenuhan nutrisi, karena untuk pemenuhan nutrisi yang berkelanjutan itu akan efeknya sangat baik untuk tanaman. Dan kebun terutama di daerah saya untuk ukuran buah itu sudah memasuki separuh perjalanan, bisa dikatakan seperti itu. Untuk beberapa kebun itu sudah memasuki fase pembesaran, jadi kemungkinan untuk fase ataupun panen itu sekitar 2 bulan lagi itu sudah mulai bisa dipanen untuk beberapa kebun ya. Karena memang efek dari tahun kemarin, yaitu dengan tingkat curah hujan yang cukup rendah ataupun musim kemarau yang cukup panjang telur, sehingga untuk beberapa tanaman mengalami tingkat stres yang parah, sehingga banyak tanaman di daerah saya sini untuk buahnya itu tidak sebanyak tahun lalu telur. Itu merupakan salah satu tantangan di tahun ini sebagai petani telur ya, apalagi ketika kita pada fase pasca panen ataupun pada fase tanaman mengalami stres setelah panen, itu kita telat dalam melakukan perawatan, itu kemungkinan besar untuk jumlah panen di tahun ini bisa sedikit berkurang. Untuk kebun saya sendiri telur ini untuk secara keseluruhan untuk buahnya itu tidak serentak seperti tahun kemarin telur, tapi alhamdulillah untuk beberapa buah sudah ataupun beberapa pohon itu sudah mulai berjenjang telur. Dan untuk di lahan kering alhamdulillah walaupun tidak seperti tahun kemarin telur, tapi masih tetap berbuah. Nah, untuk lahan kering yang tanaman batu 55 atau keprok, untuk tahun ini bisa saya katakan berbuah cuma 30% dari tahun kemarin telur. Tahun kemarin itu saya hampir dapat berapa ya, kurang lebih hampir di 12-13 tonan telur. Dan untuk tahun ini cuma beberapa batang ataupun beberapa pohon yang berbuah. Karena untuk nah telur, ini tadi proses pemupukan, insya Allah nanti akan saya review untuk perkembangan selanjutnya dan juga untuk perawatan-perawatan yang lainnya. Tetap amanah telur dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.